Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Medi Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 10 DPR RI mendesak agar keramba yang ada di kawasan wisata Danau Toba segera dihentikan operasinya, mengingat hal tersebut dapat mencemari ekosistem air, serta mengurangi daya dukung lingkungan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata nasional. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi 10 DPR RI, Johar Arifin Husin, dalam kunjungan Komisi 10 DPR RI ke kawasan pariwisata Danau Toba baru-baru ini. Johar meminta agar semua kabupaten dan kota yang berada di sekitar Danau Toba sepakat dalam menjadikan Danau Toba sebagai kawasan sumber prioritas wisata. Pemerintah pusat sudah serius menghaluskan dana sekian besar untuk Danau Toba, 4 triliun lebih. Ya, ini tidak main-main. Nah, pemerintah daerah harus menyokong itu. Ya, jadi semualah kegiatan-kegiatan mendorong pariwisata itu harus digerakkan. Ribuan keramba bertaburan di danau, ini sangat merusak, ya, sangat merusak. Johar menilai keramba yang ada di Danau Toba bukan berasal dari masyarakat, namun dari perusahaan besar yang mendapatkan izin dari kementerian. Hal ini bertentangan dengan keputusan pemerintah pusat untuk menetapkan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional maupun internasional. Ya, kita lihat ini bukan modal kecil. Tidak mungkin masyarakat bisa membuat seperti itu. Tadi saya cek secara sekilas, tanya sama mereka, ini izinnya dari pusat. Ya, izinnya dari kementerian. Ini sungguh sangat tidak bagus. Ya, sangat tidak bagus untuk tujuan kita memajukan Danau Toba menjadi daerah tujuan wisata. Ya, karena lingkungannya tidak lagi menjamin kesehatan. Dari Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Alda Gustari, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI berkomitmen untuk maksimal dalam menyelesaikan prolegnas, salah satunya rancangan Undang-Undang Provinsi Bali. Dalam RUU tahun 2020 ini, ditargetkan sektor pariwisata Bali akan menjadi sektor pendapatan utama. Dalam rangka sosialisasi program legislasi nasional atau Prolegnas 2020 terkait rancangan Undang-Undang Provinsi Bali kepada Sivitas Akademika, Badan Legislasi atau Balik DPR RI mengunjungi Universitas Udayana Jimbaran, Provinsi Bali. Dalam kunjungan ini, Balik DPR RI mendapatkan banyak masukan dari Sivitas Akademika, Universitas Udayana Bali, salah satunya kuantitas prolegnas yang terselesaikan per periode. Anggota Balik DPR RI, Saan Mustafa mengakui, DPR RI berkomitmen agar produktivitas prolegnas harus maksimal, sehingga dapat menyelesaikan lebih banyak undang-undang termasuk dari periode sebelumnya. Nah, tentu DPR, semua balik, semua komisi, pimpinan harus punya komitmen yang sama agar produktivitas DPR dalam meningkatkan penyelesaian undang-undang itu harus maksimal, harus jauh lebih banyak dari DPR periode sebelumnya. Terkait perimbangan keuangan, anggota Balik asal Bali, Iketut Karyasa mengungkapkan, meskipun tidak memiliki hasil tambang, kontribusi Bali di sektor pariwisata sangat besar, sehingga harus diperhitungkan sebagai sumber pendapatan nasional utama, dan tentu sektor pariwisata budaya Bali perlu lebih dikembangkan. Karena pariwisata itu adalah barang yang tidak musnah. Bagaimana kita itu menjaga alamnya, menjaga adatnya, sehingga pariwisata ini akan menjadi primadona. Karena secara nasional juga, itu juga pendapatan nasional ini kan ditarget bahwa pariwisata itu nanti ke depan akan menjadi sektor pendapatan utama. Dari Provinsi Bali, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendukung peningkatan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan atau TPI agar jauh dari kesan kumuh sehingga masyarakat nyaman berbelanja serta menjadi sarana belajar bagi anak-anak. Ditemui usai Komisi 4 DPR RI melakukan pertemuan dengan para nelayan di Muncar, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Hasan Aminuddin mengatakan, negara wajib hadir bagi masyarakat menengah ke bawah. Hasan menilai selama ini bantuan dari APBN dan APBD tidak tepat sasaran karena seringkali diterima oleh masyarakat yang tidak perlu dibantu. Nelayan itu setiap ada bantuan APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten diterima oleh hanya sebagian orang yang semestinya sudah tidak harus dibantu. Negara ini wajib hadir pada masyarakat menengah ke bawah hari ini.
bukan pada menengah ke atas. Menengah ke atas sudah bisa hidup, sudah bisa ngurusi dirinya sendiri. Hasan mengatakan, salah satu cara agar masyarakat tertarik berbelanja di TPI adalah dengan membangun tempat pelelangan yang bersih dan nyaman. TPI yang bersih dapat menjadi sarana belajar bagi anak-anak yang turut serta dengan orang tuanya berbelanja. Bagaimana membangun pasar di sekitar pelelangan ikan itu betul-betul pasar yang bersih. Sehingga di sanalah nanti sedikit banyak akan terbangun destinasi ibu-ibu. Berbelanja tidak di tempat-tempat yang mahal, cukup ke langsung di nelayan tapi bersih dan sekaligus mengajari anaknya. Dari Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Indonesia siap tingkatkan kerjasama perdagangan dengan Swiss setelah jeda berikut. Indonesia dan Swiss siap meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi lewat SIPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement yang akan segera diratifikasi tahun ini. Ditemui usai pertemuan antara pimpinan Komisi 6 DPR RI dengan Duta Besar Swiss di Gedung Nusantara II beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal menjelaskan, meskipun sudah ada 150 perusahaan teknologi Swiss yang sudah berinvestasi di Indonesia, namun tingkat perdagangan antara kedua negara ini masih relatif rendah, yakni berkisar antara 500 hingga 800 juta dolar per tahun. Dalam pertemuan ini, Swiss berharap mampu meningkatkan investasi dengan Indonesia, mengingat negara ini memiliki potensi pasar yang cukup menjanjikan. Harapannya mereka adalah bahwa Indonesia adalah negara yang besar, punya potensi market dan juga punya potensi untuk bisa mereka investasi supaya bisa meningkatkan perdagangan antara kedua negara. Hari ini perdagangan antara kedua negara ini masih berkisar ekspor impor kita antara 500 sampai 800 juta dolar. Hekal menambahkan, Indonesia dapat menjadi mitra perdagangan yang baik apabila penduduknya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Untuk meningkatkan pendapatan per kapita, ia menilai Indonesia harus mulai memproduksi barang-barang dengan teknologi canggih, termasuk memproses produk primer dengan teknologi dan standar mutu yang mumpuni. Kita harus mulai bergerak kepada memproduksi barang-barang yang dengan teknologi canggih, ya kan, memproses produk-produk primer kita dengan teknologi yang bagus, dengan standar mutu yang bagus. Nah, itulah yang kita harapkan akan kita bisa dapat tingkatkan kalau memang EFTA ini bisa disetujui oleh parlemen kita. Alda dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Badan Anggaran DPR RI atau Banggar meminta kepala daerah membuat program tepat guna sesuai dengan agenda nasional yang direncanakan Presiden Joko Widodo. Ditemui usai menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Nusantara II, Gedung DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Banggar DPR RI Muhammad Aras mengatakan, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan dengan melibatkan masyarakat setempat. Aras mencontohkan destinasi wisata yang dikembangkan di sejumlah daerah harus benar-benar diminati oleh wisatawan lokal dan internasional agar masyarakat setempat bisa hidup dari destinasi wisata tersebut tanpa harus meninggalkan kampung halaman. Karena untuk memudahkan anggaran untuk diberikan ke daerah, tentu harus disesuaikan dengan program-program yang memang menjadi program prioritas nasional. Sulawesi Barat tentu harus memperlihatkan atau memperjuangkan terkait dengan pariwisata apa yang paling pas untuk dikembangkan di sana. Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Muhammad Said mengatakan, pemerintah daerah perlu melibatkan DPR RI mengembangkan potensi wilayahnya, mengingat kepala daerah tak bisa membangun daerahnya sendiri tanpa melibatkan semua pihak. Kalau wisatanya, saya kira memang hampir semua daerah itu punya kekhasan sendiri. Ya, buahnya juga bagus, duriannya juga banyak. Tinggal bagaimana mengelolanya dengan bagus, bagaimana mengemas dengan bagus, sehingga orang merasa ingin datang ke sana. Tapi inti daripada itu, kalau itu semua sudah bisa,
terpulang kepada infrastruktur. Infrastrukturnya harus bagus, bisa dijangkau, mudah didatangi, ya. Seperti sekarang di sana sudah punya bandara. Bandaranya sudah relatif bagus sekali. Habibie dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di Aceh sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi dalam upaya menumbuh kembangkan nilai perekonomian masyarakat di Aceh. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin yang ditemui usai acara kenduri kebangsaan di Biren Aceh baru-baru ini mengatakan, otonomi khusus akan tetap dilaksanakan meskipun akan berakhir di tahun 2027. Permintaan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam upaya menumbuhkan nilai ekonomi di Aceh. Permintaan itu tentu akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat dan DPR pusat untuk melakukan persetujuan apakah Otsus itu diberikan. Dan Otsus itu kan sudah diberikan sekitar 9 triliun dan APBD itu sekitar 8, jadi sudah sekitar 16 triliun masuk ke Provinsi Aceh. Belum lagi daripada kabupaten kota yang ada di beberapa kabupaten kota yang di Provinsi Aceh. Tentu ini akan menumbuh kembangkan nilai ekonomi. Selain itu, Aziz Syamsuddin juga mengatakan pemerataan pembangunan di setiap kabupaten kota menjadi keharusan agar tidak terjadi ketimpangan sehingga masyarakat Aceh semakin sejahtera. Aziz juga menambahkan stabilitas politik juga menjadi sebuah kewajiban sehingga investasi dapat masuk dan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Pemerataan pembangunan di setiap kabupaten kota untuk selanjutnya ditumbuh kembangkan stabilitas, baik stabilitas politik, ekonomi, hukum, sehingga pemerataan itu bisa dirasakan oleh masyarakat dan menciptakan rasa stabilitas sehingga investasi bisa masuk yang akan menumbuh kembangkan nilai ekonomi bagi masyarakat di Provinsi Aceh. Dari Aceh, Zikri Amin, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mendorong Akademi Kepolisian atau Akpol di Semarang mampu mencetak para taruna dan taruni menjadi perwira Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir meminta Polri melalui Akpol Semarang mampu melahirkan dan membentuk aparat kepolisian yang unggul. Untuk itu perlunya membenahi sarana dan prasarana Akpol di Semarang untuk mendukung pelaksanaan kurikulum di Akpol. Chandra di mukanya polisi-polisi, jadi ingin dibentuk satu kepolisi yang betul-betul polisi yang NKRI. Ya, di sini kan tempatnya mendidik. Oleh itu kami melihat bagaimana dengan fasilitas dan lain-lain, bagaimana dengan pendidikannya. Kalau kita melihat secara keseluruhan, memang ini sudah bagus ya. Dan kita juga tahu bahwa polisi-polisi yang dicetak itu saat ini juga sudah bagus-bagus. Senada dengan itu, anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana menyampaikan aspirasi terhadap kurikulum pendidikan di Akpol Semarang saat ini. Salah satu hasil yang bisa dilihat adalah mulai meningkatnya kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian. Nanti calon personil yang akan atau pejabat-pejabat yang akan menduduki di jabatan-jabatan strategis di Polri. Dan kita bersepakat untuk bagaimana untuk meningkatkan kualitas dan sarana prasarana di Akpol ini, karena disinilah yang akan mempersiapkan personel-personel handal untuk dalam tubuh Polri ini. Dan disinilah kita memberikan menaruh harapan besar terhadap Polri yang siap untuk bangsa Indonesia. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengapresiasi penyelenggaraan Lomba Bintang Orator yang diinisiasi oleh Biro Pemerintahan Parlemen. Supratman menilai langkah ini menjadi salah satu sarana bagi publik untuk menyuarakan aspirasinya dalam mengawasi kinerja DPR. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas menilai lomba ini menjadi sarana penyampaian aspirasi publik. Supratman menginginkan lomba ini dapat dilaksanakan setiap tahun dalam upaya mensosialisasikan tugas dan fungsi DPR kepada generasi muda. Supratman menambahkan orasi yang disampaikan menjadi bahan masukan untuk memperkaya wawasan anggota DPR dalam merumuskan kebijakan.
Kita menyambut baik ya, itu artinya kolaborasi antara DPR dan dapat dukungan dari Biro Pemberitaan itu sangat bagus. Dan kalau boleh ini jadi event tetap bagi kegiatan di Biro Pemberitaan dari Kesekjenan DPR RI. Karena ini merupakan sebuah wadah kita untuk bisa menyampaikan dan berkomunikasi dengan publik. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI Yohanes Oitahapari menambahkan, adanya perlombaan ini merupakan upaya untuk menggambarkan kinerja anggota DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tahapari menginginkan melalui lomba orator ini, masyarakat mampu menyuarakan aspirasinya dan mengenal sosok anggota dewan secara langsung. Kita harapkan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat ikut ambil bagian dalam berbagai macam kegiatan yang juga akan memberikan dorongan kepada DPR RI dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat. Salah satunya adalah melalui aspirasi yang disampaikan kepada DPR. Amita dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI memastikan kesiapan Papua menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 pada Oktober mendatang. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Papua, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri mengungkapkan, melihat beberapa venue sudah selesai dan sisanya akan selesai pada bulan Juni, termasuk Stadion Papua Bangkit untuk menggelar opening dan closing ceremony. Masyarakat Papua diminta optimis dan mendukung PON Papua, karena penyelenggaraan PON mendorong percepatan infrastruktur di Papua dan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Papua. Semula ada kegamangan sehingga kita perlu datang. Memang kalau kayak di sini nih, Papua Bangkit yang untuk opening dan closing ceremony sudah siap saya kira. Ini saya kira perlu masyarakat Indonesia optimis bahwa PON 20 di Papua akan bisa terselenggara dengan baik. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengaku kekhawatiran akan venue PON di Papua sudah terjawab dan akan dirampungkan pada Juni mendatang. Meski infrastruktur jalan menuju dan dari venue perlu segera diperbaiki Pemda, nantinya pasca PON ke-20 fasilitas olahraga yang sudah dibangun harus dipelihara dan dimanfaatkan. Itu harus ada rencana penggunaan jangka panjangnya. Jadi setelah acara 2020 PON, maka harus ada bagaimana cara pemanfaatan daripada venue-venue yang dibangun dengan sangat baik sekali itu, bisa kerjasama dengan fakultas, bisa bekerja sama juga dengan akademisi, ataupun juga klub-klub agar terpakai dan terpelihara dengan baik. Dari Papua, Fitian dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI mendesak Kementerian Perindustrian merombak peta jalan atau roadmap Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0 agar lebih fokus pada pembukaan industrialisasi yang menyerap tenaga kerja lokal dan mengenjot ekspor produk turunan. Usai rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Sondang Tampu Bolon meminta roadmap tersebut memacu ekspor komoditas unggulan Indonesia. Meski begitu, banyak sektor industri dalam negeri yang mengekspor komoditas tidak memiliki industri produk turunan, sehingga saat harga di pasar dunia turun, industri dalam negeri mengalami kerugian. Mana industri yang kita punya bahan bakunya besar, itu yang harus segera dilakukan industrialisasi produk turunannya. Banyak sekali ya di sini ya, ada nikel. Kenapa kita harus bolak-balik ekspor produk mentahnya nikel ke Eropa? Kenapa kita tidak bisa bikin produk industri baterai dalam negeri sehingga kita ekspor itu adalah baterainya? Senada dengan itu, anggota Komisi 6 DPR RI Amin Ak mengatakan dengan mempermudah regulasi di sektor manufaktur akan meningkatkan nilai produk domestik bruto atau PDB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan sektor UMKM harus tetap didorong agar terjadi peningkatan pendapatan per kapita dan pemerataan ekonomi. Lebih diprioritaskan ke arah industri manufaktur, jangan pada sektor jasa saja atau jasa keuangan yang memang tidak real. Jadi ke sektor real adalah sektor manufaktur yang itu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dan juga tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ayu dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mendy Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.